Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja dengan segala macam kegiatan dan aktivitas kalian tentunya. Seperti biasa saya akan menemani kalian dengan konten-konten reaction bro. Mari kita lihat apa saja yang dilakukan netizen di luar sana dengan segala macam kreativitas dan keunikan dari mereka. Mari kita mulai dan let's go. Minggu pagi. Woi. Bapak-bapak pasti yang mandinya ini. Masih muda ternyata. Kita lihat punchline-nya apa nih bro. Ada mie bisa banget di situ. Nih biasanya yang terakhir punchline. Aduh. Ih. Emang abis ternyata. Oh. Sabun. Ternyata tuh emang kebiasaan orang di kamar mandi ada tipe-tipenya berbeda yang emang kelihatan seperti orang tua dan juga ya emang. Jadi jangan berprasangka buruk dulu bro, kayak gitu. Itu hanya sabun. Emang kalian pikir itu apa men? Oke. Dari teman ya jagalah kebersihan. Kalau di toilet umum sih harusnya jangan berperilaku kayak toilet sendiri bro ya. Karena pasti banyak orang yang ngerasa memakainya dan ketika kalian nggak jaga kebersihan ya merugikan orang lain men gitu loh. Jadi ya pakailah dengan sewajarnya saja kayak gitu. Oke. Next ada mie tadi di situ anjing. Next. Hey sis, sorry bentar. Jadi gini, gua kan mau pulang ke rumah. Oh ya? Gua lihat lo kayaknya anaknya friendly, and I hope so. Iya. Gua kayaknya bakal nyesel kalau misalkan gua belum kenalan sama lo. Boleh sih. Faldo, great to know you. Biasa. Lo nggak capek? Enggak sih, udah lumayan sering lari. Oh ya? Lari kemana aja? Saya orang ini sih ngerantau, jadi dulu lari di Batam. Lo follow-followan IG lo dong? Oh, boleh. Oke. Wait, Ini gak apa-apa nih sambil lari. it's okay, nggak apa-apa. Nih. Jadi sering lari pagi sebelum mulai kuliah kan, jadi Sambil Oke. jogging. terus kayaknya udah mau tanding lagi kan, jadi takutnya nggak ada stamina, jadi lari-lari. Nice itu. Iya, itu kamera yang bisa ngerekam itu kan? Iya. Gua TikTok ya? IG sama TikTok. Apa tuh IG-nya? Kan tadi udah follow. TikToknya. Nanti kita lanjut DM deh. Oh, oke. Gua pulang dulu ya. Oh, oke. Thank you. Thank you ya. Semangat. Yuk, Vanessa. Hey. Nah itu loh bro, sambil menyelam minum air men kayak gitu. Jadi kalian itu dapat apa ya, sehatnya juga dapat sesuatunya gitu loh. Jangan hanya cari sehat doang bro. Nanti kalau kalian cari sehat doang ya pasti lama kelamaan bosan dan akhirnya joggingnya berhenti men. Kalian harus cari sampingan kayak gitu men. Ya itulah caranya tadi. Tapi dari cara tersebut kayaknya nggak cringe sih. Boleh nih kalian terapkan nih buat kalian yang para jomblowers yang ngerasa udah apa ya, hidup ini kayak nggak ada bermakna lagi, silakan kalian jogging men, dan tips ini bisa kalian pergunakan gitu loh. Jadi kalian itu ada yang dampingin men, nggak hanya sendiri terus. Jogging sambil kenalan boleh nih, masukan yang bagus. Next. Teman-teman, para wanita di luar sana, lu kalau nyari cowok, kalau dia fans MU, udah lu nikahin kok. Itu lu. Gak usah lihat fisik, gak usah lihat apa. Kalau dia suka MU, nikahin. Ya. Udah, lu kata apa? Itu ya, saran Menurut apa kata gue deh? Oke. Gini misalnya Bang Rian, dia bayar lu mahal kamar lu, dia nggak ngompol, tapi fans Chelsea. Chelsea masih gua maafkan. Oh, oke. Yang nggak termaafkan?
Fans Liverpool. Fans Liverpool ada? Enggak, saya enggak. Kalau ada yang fans Liverpool gua langsung Ada. MU semua ya, kalian ya. MU. teman-teman para wanita di luar Emang fans MU ini agak aneh, juga apa ya? Ini kemarin banget nih bro ya. Liverpool kalah men. Dan MU-nya menang gitu, menangnya telak 3-0 gitu. Dan akhirnya ya seperti biasa ketika kesempatan terjadi itu nggak dilepaskan oleh fans MU yang mereka langsung keluar dari gua untuk menyambut kemenangan MU. Dan seperti biasa jargon-jargonnya dan semakannya yaitu Tsunami Trophy itu bergaung kembali. Padahal dia hanya baru menang sekali men, anjing, lucu banget. Dan tidak termaafkan emang fans Liverpool ini di mata fans MU. Kayaknya emang dendam kesumat nih men, MU sama Liverpool. Jadi kalian ya silahkan lah kalau mau ikutin kata-kata Bang Rian men. Kalau kalian emang pacar kalian itu fans MU ya nikahin gitu loh. Tapi ya resikonya ya sangat besar kemungkinan kalian akan menyesal. Oke, next. Lu tahu orang-orang yang suka pakai topi kebalik? Ini yang mereka pengen denger. Ih gokil, lu rebel banget ya, pemberontak banget ya, selalu beda dari orang-orang lain gitu. Padahal topi itu jelas-jelas diciptakan buat madep depan, tapi lu malah madep belakang karena ya masa ya sih seorang lu sama kayak masyarakat mainstream dan normal kayak kita gini ya enggak lah. Lu kan lebih bandel dari kita. Bahkan lu pakai topi kebalik itu enggak sekali-sekali doang, tapi setiap lu pakai topi selalu kebalik, itu keren banget menurut gua. Lu tuh udah setara kayak karakter Harvest Moon, tau gak lu? Dan thank you banget momen lu pakai topi kebalik itu udah lu foto dan lu jadiin profile picture di sosmed lu. Karena emang satu dunia ini harus tahu betapa rebelnya lu. Ya bentar, gue pengen telepon temen gue. Tolong lu ajarin temen gue cara pakai topi kayak lu. Karena dia kalau pakai topi itu gak pernah kebalik, selalu lurus ke depan. Bentar gue telepon dulu ya. Ya halo Virgon. Lu tahu orang-orang yang suka pakai topi kebalik? Ini yang mereka. Ini juga sama, punchline-nya terlalu di ending bro. Yang bikin mencengangkan yaitu dari podcast Kesel Aja ini emang nggak ada yang benar di mata Ozar Anggoti men. Apapun perilaku dan tindakan kalian ya pasti salah lah di mata beliau ini. Kemarin Gensek yang diserang habis, sekarang beda generasi tapi tampilan yaitu topi kebalik yang kayaknya dilumat habis nih sama Ozar Anggoti. Oke, next. Hei anjing, macet nih cok. Jam 1:30 cok, anjing. Taman Safari Bogor macet. Hei anjing, macet. Macet jam 1.40 men, pagi hari ini macet di puncak Bogor dan bilangnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Ketika liburan panjang, weekend, ada jeda dan ada disambung dengan hari libur lagi. Emang ekspektasi kalian itu apa? Liburan ke puncak Bogor dan tidak macet men, anjing. Tolol banget ya. Udahlah, nggak usah kalian itu liburan dengan mau ngapain gitu loh, ke puncak itu mau ngapain kalian itu ketika udah semua numpuk di situ. Orang di Jakarta aja udah padat kayak gini loh, apalagi ditemukan dengan jalan di Bogor orang-orang berbondong-bondong ke sana, ya jelas macet lah. Jadi kalian itu bikin kesibukan aja di rumah, entah bikin apalah sama anak kalian atau keluarga kalian. Nggak usah kalian berbondong-bondong ke sana, itu ngapain gitu. Ya hasilnya kayak gini men, wasting time. Udahlah, ya ekspektasinya kalian itu kalau mau liburan dengan santai kayak gitu ya jangan ke puncak men. Ini kan udah berkali-kali setiap tahun, setiap ada liburan panjang, hal seperti ini tuh terulang kembali gitu loh. Kalian masih nggak belajar dari sejarah men. Emang keterlaluan kalian itu. Next. Ada masalah, pengen nyari solusi, tapi malah nyari quotes yang relate sama situasi. Emang kebiasaan kita itu seperti itu ya. Kadang emang bukan solusi, cuma bisa menenangkan kadang ya, mencari sesuatu pembenaran terhadap apa yang kita lakukan, terhadap entah kata-kata, entah motivasi ya. Itu sedikit membantu meringankan nyeri kita bro, tapi nggak menyelesaikan penyakitnya gitu loh. Jadi kalau kalian itu pengen terhindar dari masalah tersebut ya akar masalahnya itu
hadapin men, kayak gitu. Jangan lari malah mencari suatu pembenaran. Ya mungkin itu akan sedikit meredakan nyeri kalian, tapi kalian harus tetap cari dari akar permasalahan kalian men. Kayak gitu. Jangan lari dari keadaan kalian. Ya ayah bilang, Dul, kalau mau soal nakal-nakalan jangan macem-macem sama anak 90-an. Anak 90-an tuh jauh lebih nakal dari generasimu. Dan aku mengakui itu. Aku mengakui itu. Tapi poinnya adalah ketika ngomong gitu, maksudnya kalau mau bandel nanya dulu sama ayah. Bukan, ayah cuma mesen. Ayah nggak mungkin ngelarang kamu untuk berdosa gitu. Iya. Karena manusia tempatnya dosa. Ayah cuma mesen Allah sama Nabi Muhammad gak suka hal yang berlebihan. Jadi kalau kamu mau berdosa jangan berlebihan gitu. Mau baik pun juga jangan berlebihan gitu. Benar. Kan terlalu baik ntar dimanfaatin banyak orang. Betul, bisa Mungkin juga. kamu harus pernah mengalami. Ya ayah bilang, Dul, Emang bener men. Jadi buat kalian tuh nggak usah terlalu apa ya. Jadi orang tuh yang standar-standar aja, nggak usah terlalu manis dan nggak usah terlalu asin kayak gitu loh. Ibarat makanan kan yang pas itu takarannya men. Kalian ya nggak usah jadi orang sok suci banget, nggak usah terlalu jadi orang yang brutal hingga dosanya banyak. Ya bolehlah kalian itu berbuat seenaknya mumpung masih muda. Cuma di situ kalian harus tahu takarannya, tahu batasnya, tahu garis normalnya. Ya, tahu apa ya? Tahu kalian itu harus melangkah sejauh mana, men. Ketika kalian udah ngelewatin garis itu, yakin kalian akan tersesat, men. Dan baliknya itu akan susah, men. Kayak gitu. Kalian harus punya batasan itu. Jadi bermain di lingkaran itu nggak masalah, men. Karena anak muda butuh eksplorasi. Butuh apa ya, rasa keinginan tahun yang sangat besar. Ya wajar aja sih kalau kalian ingin mencoba hal-hal yang mungkin di luar dari kewajaran. Cuma tetap harus ada batasnya men. Kayak gitu. Jadi yang takarannya pas itu nanti kalian akan nggak menyesal di masa tua kalian. Karena sudah melakukannya. Kayak gitu men. Jadi nikmatin hari kalian dan tahu batasannya. Next. Bukan tidak bisa. Cuma kalian memang suruhan dari Aceh. Udah, itu aja. Nggak ada. Biarkan saya bicara. Saya dizolimi. Ya, tahu begitu terjadi satu gol, yang panik siapa? Bukan Aceh. Tapi kalian sebagai pengadil di dalam yang panik. Saya tidak. Saya hanya cadangan. Nah, oh ya, saya akan No. Baik, begini. Saya jangan bicara. Saya pelatih muda. Ya, Bapak juga, Bapak pengadil juga, Bapak wasit muda. Saya pikir tujuan kita sama-sama ingin membangun sepak bola, terutama pemain-pemain muda. Ya, bagaimana kita membangun mereka, tetapi kasihan mereka yang mau berkembang ke level senior. Bagus nih dia bro. Zulkifli syukur bro. Tidak pantas saya lihat kalian tontonkan di TV, masyarakat semua melihat. Tahu? Saya telepon tadi Eko Setiawan Exco, lisensi wasit akan dicabut. Percaya sama saya. Eko Setiawan, tahu kan Exco PSSI? Kalian akan dicabut lisensinya. Percaya sama saya. Ya, saya sebagai saya melanjutkan. Kami tunggu 5 menit. Oke. Siap. Oke. Dulu sana. 5 menit dapat ya? Udah dulu aja. Ya. Lagi-lagi sepak bola Indonesia diciderai dengan hal-hal yang apa ya, sungguh tidak patut untuk dilihat men. Meskipun di situ apa ya, kedua belah pihak emang ada salahnya. Wasitnya emang kampret dengan segala kontroversi dari keputusannya yang nggak masuk akal. Bahkan saya orang yang sedikit ngerti bola aja ngerasa aneh men, keputusannya itu sangat-sangat tolol gitu loh. Masa hal seperti itu kayak dipaksakan gitu loh. Jadi orang itu ketika emang nggak jujur ya pintar dikit, kenapa sih kalian itu loh? Jangan terlalu tolol kayak gitu. Meskipun kalian dibayar tapi harus ada apa ya? Normalisasi, kalian harus punya perjanjian dengan orang yang membayar kalian men. Jadi jangan tolol. Ketika emang pelanggaran itu jelas di depan mata ya kalian harus pelanggaran. Tapi bisa nih curi-curi sedikit mungkin bisa lah kayak gitu. Jangan terlalu tolol jadi wasit tuh. Meskipun kalian punya motif lain gitu ya.
Tapi ya harus agak cerdas karena emang sekarang digitalisasi itu gak kayak zaman dulu men. Ada replaynya, ada VAR-nya, ada ya bisa di zoom out, zoom in kayak gitu tuh teknologi sungguh sangat gimana rasanya ya kayak gitu ya, bersikap tolol di event nasional di PON dan disaksikan di televisi men. Tolol ini Wasip nih. Bakalan nanti pasti ada sanksinya sih, saya rasa ya, sangat tegas sanksinya ketika hal itu beneran terbukti. Tapi ya kita lihat siapa di balik semua ini. Ya kemungkinan besar sih kayaknya nggak akan terungkap men, cuma wasitnya aja mungkin nanti beri hukuman sanksi. Cuma dari sisi pemainnya juga nggak ada pembenaran apapun alasan kalian ketika melakukan pemukulan, harusnya juga dikasih sanksi juga men. Meskipun dia anak muda yang nggak bisa ngontrol emosinya ya, pasti orang emosi ketika dikasih kartu merah banyak, pelanggaran yang nggak masuk akal, kasih penalti 2 kali men ya. Tonjok itu emang kayaknya udah solusi terakhir sih. Dan akhirnya mereka walk out dan akhirnya kalah dengan tidak melanjutkan permainan. Ya mungkin ini keputusan ya, harusnya lebih heroik lagi. Sebelum melakukan aksi penonjokan tadi mereka langsung keluar, nggak masalah menurut saya, akan ditindaklanjuti. Itu lebih, kemarin tuh kayaknya lebih apa ya, lebih masuk akal dan akan lebih menjadi kayak superhero kayak gitu. Jadi nanti kenapa kok tiba-tiba pertandingannya dihentikan, akhirnya wasitnya nanti diusut dan yang terkena wasitnya. Kalau sekarang ini kayak pemain dan wasitnya juga kena men. Jadi ya rugi dua-duanya kayak gitu, meskipun kalian merasa diciterain terhadap pertandingan yang kalian hadapin kayak gitu. Ya ini cuma saran aja buat para wasit-wasit, jangan tolol dengan deal-deal kalian. Ya lakukan dengan cermat lah ya, meskipun kalian agak sedikit nakal, cuma ya tadi nakallah dengan batas kewajarannya men. Kalau emang penalti ya penalti kayak gitu loh, meskipun diving tapi suruh nih pemainnya ini divingnya yang bener, jangan diving tolol. Oke, next. Anjing. PT boy, bravo. Ini PT boy. Ya, mana lamarannya? Ini boy, silakan duduk. Selamat, PT boy, langsung diterima, langsung sekarang kita. Oke. Setboard, goyang setboard emang ini kontroversi juga. Di dalam benak saya sih kayaknya ini sebuah pengemis tapi yang didigitalisasi dengan acara joget-joget. Emang ini halnya tidak mendidik men, cuma dengan situasi dan kondisi yang sekarang yang ada, lapangan pekerjaan semakin sedikit, PHK di mana-mana men, hal kayak gini tuh dihalalkan kayak gini. Jadi ya sebenarnya bagus sih membuka lapangan pekerjaan buat orang sekitarnya, meskipun hal yang dilakukan menurut saya ini tolol karena ya hanya joget-joget seperti itu men. Itu gak mendidik sama sekali dalam kehidupan sehari-hari dan juga gak ada maknanya ataupun value yang lebih. Cuma ketika dihadapkan dengan realitas kehidupan, hal ini sih sangat bermanfaat buat orang di sekitarnya men. Ya dengan kondisi yang seperti ini, apapun lah yang bisa kalian lakukan buat menunjang hari kalian, buat menunjang apa yang menjadi kebutuhan kalian, lakukan men. Asal nggak mengganggu hak hidup orang lain, nggak merugikan orang lain di sekitar kalian, ya oke lah fans. Dan kita support aja karena ya emang ekonomi lagi nggak jelas men. Oke, next. Nice. Just let your head fall all the way to the right. Nah itu kalau yang nonton ya juga pasti gimana ya, Aureli men seperti itu. Saya juga pengen kayak gitu. Next. Gimana bos? Waduh, keren banget bro. Iya, gampang banget ternyata main bro. Ini ya. Nggak tahu. Seberapa besar kontribusi kalian di perusahaan kalian kayak gitu men. Kalian itu hanya cecunguk yang ada di perusahaan kalian. Ya kalian harus bisa memanfaatkan situasi dan harus bisa mendukung apapun yang bos kalian lakukan men. Kayak gitu. Klien kalian itu salah ya benarkan gitu. Ya itulah yang bisa dilakukan para budak
gak ada yang lain, hanya bisa menurut apapun instruksinya, hanya bisa menyenangkan. Ya selama itu worse dengan kehidupan kalian untuk menunjang hidup kalian yang sehari-hari, ya lakukan men. Jangan gengsi terhadap hal-hal yang mungkin itu ngerasa aneh ataupun nggak benar. Lakukan selama itu masih dalam norma dan juga nggak melanggar apapun. Kalau hanya menjilat sih kayaknya nggak ada pelanggarannya sih men. Oke, next. Kata-kata hari ini sih. Banyak hal sekarang yang dilakukan ternyata merugikan sih kayaknya ya. Apapun dilakukan demi FYP dan akhirnya segala norma diabaikan. Apapun yang dilakukan ibu itu, apapun yang ibu itu punya, itu bukan berarti kalian itu bisa menjelekkan men. Dia juga orang tua yang patutnya harus dihormati sih. Apalagi yang melakukan ini anak muda. Ini membuktikan bahwa moral kita men, sekali lagi ya, pendidikan kita sih kurang ya kayak ini. Contoh-contoh orang yang butuh makan siang gratis yang pergi sini orang-orang kayak gini men. Ketika orang nggak bisa menghargai siapapun dia, ketika dia lebih tua ya bukan hak kalian untuk mengejudge dia itu sebagai orang yang seperti apa men. Kalian itu cukup menghormati aja orang di sekeliling kalian, itu cukup men. Kayak gitu lah. Jangan berbuat seenaknya sendiri karena kalian itu punya moralitas. Kalian itu sekolah men. Bukan bukan orang liaran di jalan. Ya kayak gitulah. Jangan mementingkan karena kalian itu pingin viral dan lain sebagainya, tapi kelakuan kalian itu tolol. Cing, next. Mang, ini bukti transfernya mau di foto atau gimana, Mang? Enggak usah, di airdrop aja. Oh, ya, boleh Mas, di airdrop. Aksesnya Mas. Anjing ini. Ada lagi nih. Air susu dibalas airdrop men. Ya. Kayaknya sih emang iPhone bukan hal yang istimewa lagi men. Ya, buat kalian yang ngerasa iPhone kalian itu masih menjadi barang yang mewah dan istimewa tuh norak sih kalian. Ya udahlah ya. Emang semua itu berhak. Kenapa emang? Ya kayak mau beli ya belilah kayak itulah. Nggak memandang kerjaan kalian apa men kayak gitu. Ini suatu kekinian banget. Oke, next. Oke bro, sekian dari saya. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. Ketika ada yang menghibur ya silahkan senyumin aja. Ketika ada yang bermanfaat ambil saja bro. Ini hanya konten reaction buat kalian yang ngerasa punya goals yang masih panjang dan terlihat melelahkan. Tetap push semangat kalian, tetap push goal kalian, karena ya keberhasilan kalian itu mungkin sekali lagi bro. Kayak gitu sih. Semoga video ini bermanfaat dan ketemu di konten saya selanjutnya. Dan see ya.